محمد صلى الله عليه وسلم لحضرة سيدتنا خولة القرى لحضرة سيدتنا فاطمة الزهراء لحضرة الحسن البصري لحضرة ابن البقبة لحضرة الشيخ عبد القادر الجيل لحضرة الشيخ منصور المدني لحضرة مهدي أحمد بن زيد لحضرة باقي المقدم محمد بن علي وعلى لحضرة الشيخ عبد الرحمن سلطان لحضرة الشيخ أبو بكر بن سعيد لحضرة أبو مرقوس لحضرة أبو عبد الحدث لحضرة الشيخ محمد رشيد البني لحضرة الشيخ كشف الأنوار بن لحضرة الشيخ بن عبد البني لحضرة الشيخ أبو محمد أمين بدر البنجري ولجميع مشايخنا ومعلمنا وأزواجنا وذريتنا أن الله يعلي البيات والجنة يرفعنا بأسرارنا وأنوارنا وعلومنا في الدين والدنيا والآخرة ثم الفاتحة لحضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجدتنا وعمنا وعمالنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر لهم حقهم ثم الفاتحة نور يرزقنا علما نافعا والعمل خالصا مقبولا وحسن التعليم والدلالة على الهدى والسبب الذي تقرب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نيتنا وإمام قلوبنا وغالبنا مع الهدى والضوء والأبوين والموت على دين الإسلام إلى محنة انتهاء بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sambungan daripada kitab Nasrul Ibad. Wal maqalatu sadisatu wa thalathun, adapun daripada itu perkataan yang ke-36 an Luqmanil Hakim, daripada Luqmanul Hakim. Beliau ini ada dikatakan kemarin termasuk daripada seorang nabi. Annahu qala li ibnihi, bahwasanya Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya atau berwasiat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, innan nasa, sesungguhnya manusia itu thalathatu athlatin, ada dibagi kepada 3. Thuluthun lillahi, yang pertama 1/3 milik Allah Ta'ala, wa thuluthun li nafsihi, dan 1/3 untuk dirinya sendiri, wa thuluthun li duni, dan 1/3 untuk bulan. Fa amma ma huwa lillahi faruhuhu, maka adapun yang adalah dia milik Allah Ta'ala, yang 1/3 tadi, faruhuhu, maka adalah ruhnya, bahwa raji'un lillahi ta'ala, yaitu ruhnya akan kembali kepada Allah Ta'ala, artinya meninggal. Jadi 1/3 hilang, meninggal dunia. Wa amma ma huwa li nafsihi, dan adapun yang adalah dia untuk dirinya sendiri, fa'amaluhu, yang 1/3 itu adalah amalnya, fahuwa raji'un li nafsihi, amalnya itu waktu dia kerjakan baik atau jelek pasti kembali kepadanya atau kepada dirinya, tidak mau kembali kepada orang lain. Jadi amal yang baik yang jahatnya kembali kepada dirinya sendiri. Wa amma ma huwa liduni fajismuhu, dan adapun yang adalah dia 1/3 bagi yang lain, liduni, yaitu untuk ulat, fajismuhu, maka jasadnya, bahwa ma'ulud duni, kalau meninggal nanti akan dimakan oleh ulat di dalam kuburnya. Jadi 1/3 nanti dimakan oleh ulat. Jadi wajah tampan, wajah bungas, makan ulat itu gimana? Ya kan? Jadi mau ada tampan, makanya mencari laki itu jangan punya bengeng-bengeng, dari orang sama mencari bini, jangan binang bengeng-bengeng, selesai
sedang aja, ini lagi rongnya, berdosa ya Allah. Dia ada gitu. Jadi nang pumas nang lakar nang tampan, ini makan berat juga dalam kubur. Wal maqalatu sabi'atu wa thalathun, dan adapun perkataan yang ke-37 an Ali karramallahu wajhah, daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, annahu qala, sesungguhnya Sayyidina Ali berkata, thalathun, ada 3 macam, yazidna bil hifzi, yang dapat menguatkan hafalan, billahni, yang dapat menguatkan hafalan, yudhibnal balgham, dan menghilangkan lendir atau dahak, wa huwa ahadut taba'il arba'ati, yang namanya lendir itu salah satu daripada tabiat yang 4 yang dimiliki oleh manusia. Wa hiya al-balgham, wadam, darah, tidak lupa darah, wasauda, wasafra. Apa yang bisa menghilangkan lendir kata Sayyidina Ali? As-siwak, yaitu bersiwak. Bersiwak itu dengan ada kayu siwaknya. Bila tidak ada kayu siwaknya, dengan ujung batu atau lengan batu, disokan gigi, akan mengatakan takbir 3 kali digosokan. Jangan ujung tangan dengan syarat giginya harus bersihkan gigi. Giginya balik-balik di ujung baju putih, enak kuning. Lihat ada ujung baju kuning ya. Bersihkan gigi. Jadi menggosok dengan siwak, selain dengan air siwaknya di ujung baju. Wasaumu, dan yang kedua adalah puasa. Nah, jadi puasa faedahnya menghilangkan lendir, menghilangkan dahak, nyakari ramuan. Itu hikmahnya puasa. Diperintahkan Allah Ta'ala puasa ada hikmahnya. Yang ketiga, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran, yang bisa menguatkan hafalan dan baik amalan dari baca Al-Quran. Macam dibaca Al-Quran bisa menguatkan hafalan, karena Al-Quran untuk dibaca dengan mengandung faedah. Wal maqalatu tsaminatu wa thalathun, perkataan yang ke-38 daripada Ka'bul Akhbar. Ka'bul Akhbar ini adalah aimal yaul ulama'i minal yahudi, dahulunya tokoh ulama Yahudi. Wa aslama, dan beliau masuk Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, masuk Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Itu beliau ini ulama Yahudi terkenal, itu masuk Islam. Apa perkataan Ka'bul Akhbar? Qala al-husunu lil mu'minin, yang namanya dahulu jadi tokoh ulama masuk Islam. Perkataan beliau mengapa faedah? Al-husunu lil mu'minin, bermula benteng-benteng bagi orang beriman itu, minasyaitani, daripada syaitan atau iblis, salatun, 3 macam. Minal khisali allati tamna'ul mu'minina wa tahfazuhum minasyaitan, dan memeliharakan akan mereka daripada syaitan 3 macam. Yang pertama, al-masjidu hisnun, tempat ibadah, tempat sembahyang. Hisnun sebagai tempat berkumpulnya orang beriman di situ di setiap saat waktu beribadah, menjadi benteng baginya. Ada awal masuk tempat ibadah, jadi benteng
menggodanya hebat lagi. Wa dzikrullahi hisnun, dan yang kedua bermula berzikir kepada Allah Ta'ala, mengingat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang. Hisnun merupakan benteng bagi orang beriman. Waktu susah berzikir juga mengingat Allah Ta'ala juga. Waktu senang juga. Kalau kita pada waktu susah aja mengingat Allah Ta'ala, pada waktu senang tidak ingat lagi kepada Allah Ta'ala. Kebiasaan manusia. Yang ketiga, wa qiraatul Qur'ani hisnun, membaca atau memperbanyak baca Al-Quran yang setiap waktunya, terutama ayat dari surah Yasin atau Waqiah atau Tabarak dan lain-lain, adalah itu benteng bagi orang beriman dari syaitan. Karena yang dibaca itu ada fadilahnya. Jadi kita membaca sesuatu ayat itu jangan mana fadilahnya, mbak tahu fadilahnya, rezekinya ini datang harus dibaca. Karena ada jadinya tidak datang lagi, kecobanya ada datang rezekinya, ada dibacanya lagi. Jadi mana bedanya aja, membaca itu terus-terusan datang kalau rezekinya kadang ada dibaca. Ada kita belajar mana faedahnya, tulisannya ada ini, maka membaca pengabulan doa. Pas dibaca aja karena ada juga, baca. Berarti menyangat pengabulan, berarti kita diri kita. Apakah dari pemakan kita, dari ucapan kita ada yang masih tersangkut atau terhalang, itu penyebabnya. Punya membaca juga pada faedahnya dikabulkan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Yang kedua, berikutnya al-maqalatu ar-rabi'ah wa thamanun, perkataan yang ke at-tasi'ah wa thalatun, perkataan yang ke-39, min ba'dil hukama, daripada sebagian ulama ahli hikmah menyebutkan annahu qala salatun min kanzillahi ta'ala, ada 3 perkara yang termasuk harta yang disimpan Allah Ta'ala. La yatlubuha, yang tidak mendapatkan hartanya itu, illa man ahabbahu, kecuali orang yang mencintai akan dia oleh Allah Ta'ala. Apa termasuk 3 harta yang disimpan Allah Ta'ala? Yang pertama, al-faqru, itu adalah kesederhanaan atau kefakiran, termasuk harta dari Allah Ta'ala yang disimpan. Yang disimpan itu bagi siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala. Wa huwa faqdu ma yahtaju ilaihi, yaitu ketiadaan apa yang diperlukan kepadanya ia tidak memiliki. Itu namanya fakir. Tenang aja, biasanya fakir tenang aja, termasuk harta yang disimpan Allah Ta'ala bagi dirinya. Berupa itu berterusan fakir, tahu faedahnya. Wal maradu, yang kedua sakit atau penyakit. Wa huwa yu'radu lil badani, penyakit itu yang ditujukan ke badan. Fa yukhrujuhu min al-i'tidal khasi, yang adalah penyakit itu dikeluarkan Allah Ta'ala
dan diterima oleh manusia atau hambanya, anil i'tidal, dari semuanya, dari semua orang, semua hamba kena penyakit. Makanya orang tahu penyakit itu datang, datang lawas berterusan sakit saja. Dan kapan termasuk harta yang disimpan Allah Ta'ala. Kalau orang kedua pandangannya, kenapa? Dia tidak memandang penyakit itu tidak termasuk daripada harta yang disimpan Allah Ta'ala. Atau juga kenapa orang banyak memberi? Bila orang belajar kali banyaknya memberi ya. Tujuan yang kedua, beda ini banyak tujuannya. Dimungkari, kenapa yang mungkari? Ada persamaan tadi. Wasabru yang ketiga termasuk daripada harta yang disimpan Allah Ta'ala kepada orang yang disukainya, as-sabru, yaitu adalah punya kesabaran. Di punya kesabaran ini tarkus syakwa, meninggalkan mengeluh, min alamil balwa, dari penyakit yang datang, li ghairillah, dari selain Allah Ta'ala, la ilallahi ta'ala, bukan tujuannya mengeluh kepada Allah Ta'ala, warridha bil qadai, dan senang dengan keputusannya, wala ila ghairihi, dan senang kepada yang lainnya. Bisa diulang kembali kan dari sahabat ulang garing dari senang ada dulu. Kenapa? Katanya berlawasan garing. Kan misalnya ditanya ulang ikan garing kan, kau garing kan, ya, dan banyak-banyak. Yang alasannya macam-macam. Wa inna ma lazima ridha bil qada'i li'anna al-'abda la budda an yarda bi hukmi sayyidi. Karena sesungguhnya yang namanya hamba itu tidak boleh tidak bahwa ridha dengan keputusan tuannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Kada bi ta'rifat, ini sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Ta'rifat Sayyid Ali Al-Jurjani. Wal maqalatul arba'un, adapun perkataan yang ke-40, an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, daripada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, hina suila ma khairul ayyami, adalah ketika beliau ditanya tentang sebaik-baik hari itu apa. Kemudian ditanya beliau, wa ma khairus syuhuri, ditanya orang tentang sebaik-baik bulan itu apa. Wa ma khairul amali, dan apa yang dikerjakan daripada pekerjaan yang paling baik. Qala, menjawab oleh sahabat Abdullah bin Abbas, khairul ayyami yaumul jumu'ati. Ketika sejak jawaban beliau, sungguhnya yang namanya sebaik-baik hari itu yang paling mulia adalah hari Jumat. Ya'annahu sayyidul ayyam, karena sungguhnya hari Jumat itu pemimpin seluruh hari. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memberikan aman dia pada hari itu, bihadil ummah, kepada umat ini, itu umat Nabi Muhammad al-Muhammadiyah. Karena hari Jumat disuruh berkumpul untuk sholat Jumat. Sholat Jumat, yang di situ diperintahkan mendengar khutbah. Makanya supaya ini 2 rakaat aja. Kenapa? Karena khutbah itu menempati 2 rakaat. 2 rakaat disambung sembahyang. Jadi 4 rakaat, 4 rakaat. Ya. Nah, jadi sebagian di 2 rakaat aja. Khutbahnya sudah 2 rakaat, menempati sudah. Jadi mohon banyak, kalau banyak juga. Sekiranya mendengar itu orang yang ada gulingan. Nah, banyak orang mengenal gulingan. Ada juga. Buat membuat di
misalnya pas sudah qomat, datang misalnya pas sudah qomat dari untuk khutbah, berarti ketika kurang habis itu tidak sempurna. Apa ketika daripada menurut khutbah, apalagi datang pas sudah rakaat kedua pulang, tidak mendapati imam pada waktu rakaat pertama, kemudian lagi pas datang pulang pas sudah imam tahiyat akhir hanya duduk, maka tidak mendapati Jumat. Antaklah sembahyangnya mau ulang di rumah 4 rakaat pulang, tidak mendapati. Jadi ulang 4 rakaat pulang, ada sempat. Wa khairu syuhuri, dan yang kedua sebaik-baik bulan kata sahabat Abdullah bin Abbas, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, dekat lagi 3 hari lagi mungkin. Li'annahu unzila fihi al-Qur'an, karena sungguhnya di situ diturunkan Al-Qur'an. Wa fihi Lailatul Qadri, dan padanya juga ada Lailatul Qadar. Ketika satu akhir Ramadan, Lailatul Qadar, supaya taubat, hajat dan tasbih malam. Itu jangan boleh lagi langsung siap-siap ke sahur aja. Yang boleh pulang habis itu cara terbangun, dan yang boleh nunggu waktu sahur, punya kalau terbangun sahur, kalau baru saja boleh itu. Wabihi asyamul wajib, dan padanya juga ada puasa wajib. Walianna thawaban nafli fihi, karena sungguhnya pahala yang sunat pada Ramadan itu kethawabil fardhi, seperti pahala yang fardu. Supaya tarawih dianjurkan karena seperti menempati yang fardu sunatnya. Dari awal sampai akhir. Inang sunatnya di Ramadan sama kayak pahala yang fardu menggawinya. Walaupun pengerjaannya atau sholatnya atau sembahyangnya sedang atau terlalu laju pada dua, terlalu laju sampai tuntung rukuk, sudah menahan membuat. Ada juga sebenarnya Allah rukuk juga sebalik oleh Tuhan. Sampai dari awal sampai akhir itu semuanya yang sunat seperti pahala yang fardu. Qala Abu Bakar Ar-Warraq, berkata Imam Abu Bakar Ar-Warraq bahwa kata beliau Syahrul Rajab Syahrul Zar'i, kata beliau bulan Rajab bulan menanam, Syahrul Sya'ban bulan Sya'ban, Syahrul Saqi Zar'i bulan menyiram tanaman, Syahrul Ramadan dan Ramadan bulan Syahrul Hasadi dzalika Zar'i, bulan menuai mengatam tanaman itu. Nah tentunya tidak pulang bertanam pula, bulan Rajab pulang itu kan bertanam, sekali bertanam amal kebaikan. Wa khairu a'mali as-salawatul khamsu li waqtiha, kata sahabat Abdullah bin Abbas. Dan yang berikutnya, sebaik-baik pekerjaan atau amal itu salat 5 waktu li waqtiha, tepat pada waktunya. Fa innaha abwabul amal, karena sesungguhnya itu adalah pintu-pintu semua amal. Fa'idha putihatis sholawatu, apabila sudah dibukakan pintu-pintu sholat itu, putihat sairul amali,
semua dari amal-amal kebaikan. Wa idza suddat apabila ditutup daripadanya itu pintu dari sholat 5 waktu, suddat niscaya ditutup juga seluruh daripada amal-amal kebaikan. Sudah tiba waktunya sembahyang. Sudah tiba waktunya sembahyang. Hari zaman ini sudah tiba waktunya mendengar bunyi sampai waktu sembahyang. Jadi lagi. Famata Ibnu Abbas, maka wafatlah sahabat Abdullah bin Abbas fi dzalikal yaum, pada waktu itu, pada hari itu ketika beliau mengatakan yang tadi, ai wa huwa yaumul jumu'ati, yaitu beliau wafat pada hari Jumat setelah mengatakan yang tadi. Famadhu ala dzalika salasatu ayyamin, maka berlalulah 3 hari. Faqala Ali radhiyallahu anhu, maka Sayyidina Ali menyampaikan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas karramallahu wajhah, annal Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma suila an dzalika ail masail thalath, bahwasanya sahabat Abdullah bin Abbas ditanya orang yang seperti tadi, Pak Ajab, maka Sayyidina Ali menjawabkan seperti itu pula bunyi dari perkataan sahabat Abdullah bin Abbas. Apa tadi? Yang sebaik-baik hari, sebaik-baik bulan, dan sebaik-baik daripada amal perbuatan. Law su'ilal ulama'u wal hukama'u wal fuqaha'u minal masyriqi ilal maghribi, jikalau ditanyakan oleh para ulama dan para ulama ahli hikmah dan ulama al-faqih-faqihnya, ulama al-alimnya, minal masyriqi, dari sebelah timur, ilal maghribi, sampai ke jihad barat, antil kal masail talati, dari 3 masalah yang disebutkan tadi, la ajabu, niscaya mereka menjawab, mimithli ma ajaba bi Ibnu Abbasin, niscaya mereka menjawab seperti apa yang dijawab oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Ini illa anni aqulu, kecuali kata Sayyidina Ali bahwasanya aku berkata, bi jawabi dzalika, menambahkan sedikit, inna khairal a'mali, kata Sayyidina Ali, sesungguhnya sebaik-baik amal itu ma yaqbalullahu ta'ala minka, apa yang menerima Allah Ta'ala daripada engkau. Kita melakukan amal perbuatan, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebaik-baik amal, kata Sayyidina Ali. Beliau menambahkan, sawa'un kana qalilatan, sama ada adalah pekerjaannya itu amalnya sedikit, atau katsiratan, atau banyak. Penting mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khairu syuhuri ma tatubu bihi ila Allahi taubatan nasuha, dan Sayyidina Ali menambahkan lagi, sebaik-baik bulan itu ma tatubu, apa yang bertaubat padanya oleh seseorang kepada Allah Ta'ala. Sebaik-baik bulan, artinya yang mau bertaubat. Taubatan nasuha itu adalah taubat yang sebenarnya. Taubat yang sebenarnya. Taubatan nasuha. Sayyidina Ali menambahkan, qala Ibnu Abbas, berkata sahabat Abdullah bin Abbas, at-taubatu an-nasuhu, bermula yang namanya taubat itu, an-nasuhu an-nadamu fil qalbi, menyadari sebuah perbuatan yang pernah dilakukan dengan sebenar-benarnya. Itu namanya an-nadamu fil qalbi, menyesali di dalam hati. Setelah itu kata beliau, wal istighfaru bil lisani, mengucapkan istighfar dengan lidah. Wal iqla'u bil badani,
wal idmaru ala alla ya'uda ila ma nahallahu anhu. Menghilangannya dari badan, artinya melepaskan perbuatan yang tidak baik. Wal idmaru, berjanji dalam hati tidak lagi mengulangi perbuatan. Kemudian apa? Dan sanggup meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dan menggantinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Wakila at-taubatun nasuh, ada yang juga mengatakan yang namanya taubatan nasuha itu alla yabqa ala amalihi atharu minal ma'siyati sirran wa jahran, bahwa tidak tersisa dari atas pekerjaannya itu bekas-bekas daripada perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Itu namanya taubatan nasuha. Wa qila hiya allati turisu sahibaha al-bala'a. Dikatakan juga yang namanya taubatan nasuha itu yang adalah mewariskan orangnya al-bala'a, mendapat keberuntungan. Ajilan, segera, wa ajilan, atau nanti. Mengenai taubatan nasuha, bila sudah bertobat nasuha, mendapat sesuatu yang baik-baik terus, berarti taubatnya diterima. Atau setelah bertobat pada janjian sama aja, berarti termasuk taubatan nasuha. Sebelum bertobat itu pada janjian misalnya, pas sudah bertobat pada janjian, jadi tabib misalnya, sebelum bukan bertobat ada dia apa, pas sudah bertobat jadi tabib. Berarti apa? Ajilan wa ajilan. Tabib yang baik, Bang. Ada tabib yang menjelang sebelah itu ada. Jadi tabib yang menjelang sebelah, ilmu sebelah bisa menangguh juga, tapi lantaran bantuan jin dan jun. Wa khairul ayyami ma takhruju bihi minad dunya ila Allah Ta'ala bil maut. Sayyidina Ali mengatakan sebaik-baik hari itu adalah sesuatu yang dia meninggalkan padanya dari dunia ila Allah, menuju kepada Allah Ta'ala, ai bil mauti mu'minan billah, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah, beriman kepada Allah Ta'ala. Itu namanya adalah sebaik-baik hari namanya. Artinya ketika wafat husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Banyak jenis mati husnul khotimah. Baca Yasin, begitu meninggal husnul khotimah ya, jalan. Pada waktu sujud terakhir misalnya, lawas bakal imamnya, makmumnya, dan makmumnya supaya hajat ke supaya parpuan. Kalau sebenarnya bangkit, anak duduk tahiyat akhir, sang hajat lagi, saya mau parakahi si makmum nih, jadi makmumnya dan sembahyang hajat ini. Yang fardu memarahi makmum di belakang, artinya tidak ikut imam pas sudah salam, tunjul jawabin rabbah, berarti imamnya meninggal. Husnul khotimah ini kata kau direncanakan. Kalau itu bagian mudah-mudahan kena aku mati dalam keadaan ini, tidak bisa direncanakan, termasuk rahasia. Husnul khotimah tadi, husnul khotimah termasuk rahasia, sul khotimah termasuk beberapa rahasia. Ada yang menjadikan bisa aku kena mati dalam keadaan sujud terawih karena Allah menebak diri sendiri. Wa khairul ayyam bil maut. Wa qala syair, dan berkata oleh syair, min ba'ril wasif, dari Bahrul Wasif, ama tara kaifa yubdina jadidan wa nahnu nal'abu bisirri wa ilan. Apakah kau tidak mengetahui, kata syair, bagaimana kita akan
dikenakan kepada kita al-jadidani, akan dua yang baru. Jadi hidup itu kita sendiri dibikin kayak dua yang baru. Wa nahnu nal'abu, dan kita sudah bermain-main dengan hidup itu, bisirrin, baik waktu dalam keadaan tersembunyi, wa ilanin, waktu dalam keadaan terang-terangan. Artinya kata beliau, kata daripada syair, kita sudah dekat kehidupan, tapi kita sering memain-mainakannya, tidak menggunakannya dengan baik. La tatrukanna lila dunya wa zukhrufaha fa inna awtanaha laysat bi awtani. Janganlah engkau sekali-kali membiarkan diri engkau kepada dunia itu dan perhiasannya yang mengkilapkan, menggirukan kepada engkau. Fa inna awtanaha, maka sungguhnya tempat kita yang sebenarnya laisat fi awtani, bukan tanah yang berada di dunia. Wa'mal li nafsika min qablil mamati, dan beramallah untuk dirimu min qablil mamati, sebelum datangnya kematian. Fala taqrurka, maka janganlah menipu akan engkau kathratu ashabin, banyak punya teman, wa ikhwanin, dan banyak punya saudara. Kenapa kata syair? Karena apabila engkau sudah meninggal, akankah banyak teman engkau itu mendekati kepada engkau nanti, atau mengunjungi ke kubur engkau, atau menziarahi ke kubur engkau? Tidak tahu lagi. Yang bisi kawan pas meninggal, ada yang marakinya. Pas waktu sehat, dan bisi kawan pas waktu wafatnya, meninggalnya, ada menjarinya. Menjarinya, ada yang berceritanya. Qawluhu kaifa yubnina jadidan ayyubnina al-laila wan nahar. Jadi kata syair tadi, yang bisa mencelakakan kita, yubnina al-laila, waktu malam, wan nahar, dan waktu siang. Karena waktu malam, karena waktu malam ketika kita tidur, situ yang bisa melalaikan kita, bisa membinasakan kita. Makanya waktu tidur disuruh sebelum tidur diperintahkan bacaan, karena sebenarnya diri kita tidak tahu. Wan nahari, dan waktu siang yang bisa mencelakakan kita. Waktu siang itu apa? Hayal, keasikan, mencari usaha, sehingga tidak ingat lagi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengira-ngirakan waktu siang, nah masih panjangnya lagi, sambung aja. Wa hadhil abiyatu sab'atu min bahril wabili tunsabu lil Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Adapun bait syair yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, atatuhu antakuna kathira mali, apakah engkau mencari bahwa engkau ingin banyak harta? Kata Imam Al-Ghazali. Wa yasma'u minka qawlaka bil maqali, dan mendengarkan dari engkau itu perkataan orang daripada perkataan. Artinya akan kaya seperti ini caranya, kan bisa mendengar kata sini. Wa min kulli nisa'i tara bidadan, dan setiap daripada perempuan-perempuan yang kau lihat, bidadan, engkau hati engkau berkehendak, bidadan, ada sukanya. Tasurru bihi min kulli rijali, yang bisa menyenangkan dengannya itu setiap daripada para lelakian. Kalau para lelaki itu pasti artinya lawan perempuan. Bila lelaki dan lelakian bahaya. Dalam terbulik zaman Nabi Hud alaihi salam. Para lelakian Nabi Hud lelakian sampai kawin Nabi Hud sama lelakian kawin.
Berarti tertulis zaman Nabi Hud alaihi salam. Latihan sama latihan kesalahannya. Sehingga apa? Setelah melanda suatu tempat waktu itu di zaman Nabi Hud alaihi salam oleh malaikat Jibril, oleh Nabi Hud, aku ingin membalikkan satu wilayah ini. Aku balikkan, aku telupkan yang di atas, aku balikkan yang ke bawah. Kata Nabi Jibril, kalau dibalik beliau, jadi mati sehalaman. Dibalik angkat sidik tanah kawasan itu, kemudian dibalik sidik, rumah sidik yang di atas sama bawah, sirna semuanya. Seketika matian, namanya malaikat. Yang tidak terjadi pasti terjadi. Wa ya'tikal fana wa tara sa'idan, dan nantinya datang akan engkau itu kebinasaan, artinya datang sampai umur. Wa tara sa'idan muhabban muqarraman, dan nantinya engkau melihat akan tuan yang ditakuti, mukraman yang dimuliakan. Itu nanti kita melihat dari Allah Ta'ala ketika sudah wafat. Wa katsira malin, dan orang yang punya harta yang banyak nantinya tidak akan ditakuti, dianggap hamba biasa. Yang ditakuti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taqi kulla hadithatin wa makrin minal a'da wa min kulli kana wali, dan cukuplah setiap kejadian itu dan tipu daya yang dihadapi minal a'da, itu semua adalah cobaan. Jadi kejadian tipu daya yang kita lihat itu cobaan bagi kita. Fatasullu ya hayy ya qayyum, maka Allah Ta'ala yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, ulbanmu malatan, membuat hambanya itu memberikan rasa jinang ala maril layali, atas berlalunya malam-malam itu. Bilailin aw naharin inna bima asyarrat ilaihi tafasu kulli qali, dengan waktu malam dan waktu siang sesungguhnya pada apa yang disyaratkan padanya itu adalah merupakan suatu kesempatan yang sangat mahal. Malam siang merupakan kesempatan yang sangat mahal. Kenapa? Bila tidak bisa menggunakan waktu siang malam, rugi. Falazim ma dzakarta wa la tada'hu, maka lazimilah, teruslah apa yang sudah kau kerjakan dari pekerjaanmu yang baik, atau engkau selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Wala tada'hu, dan janganlah kamu tinggalkan akan dia. Fabihi tablughu rathul awali, padanya itulah akan mencapai oleh tingkatan yang tinggi, akan maqam yang tinggi. Ya, apabila seorang hamba itu bila selalu berzikir kepada Allah Ta'ala, maka dia akan meningkatkan tingkatan derajatnya. Sebenarnya maksudnya amalia atau maksudnya daripada untuk berzikir atau salawat, meningkatkan derajat si hamba. Bedanya tingkat kita kaitan itu aja harus bakalan dosa namanya Allah Ta'ala, dosa menjaga salawat punya tingkatan derajat kaitan itu aja. Mau naik-naik, itu biasa-biasa ya. Kemudian satunya wal maqalatul hadiyah wal arba'un. Sebelum kita akan dari Allah, nanti kita sambung habis puasa 6 bulan Syawal. Bila perkataan dan kesalahan kehilangan mau dimaafkan, maafkan daripada bulan Ramadan tahun dari Allah. Mudah sekali dimudahkan Allah Ta'ala, Rasulullah SAW Ta'ala, Semoga itu akan berlaku daripada seluruh